Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Oktavia Firanda, mahasiswi PPG Gelombang 1 2023 dari Universitas Negeri Jember Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN Antirogo 04 Jember, saya berkesempatan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas 4 dengan menerapkan scaffolding pada ZPD. Sehingga kampanye praktik baik yang akan saya sampaikan ini berjudul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 di SDN Antirogo 04 Jember. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding memiliki hubungan erat dengan ZPD. Scaffolding seringkali digunakan untuk membantu peserta didik mencapai batas atas dari zona perkembangan proksimal mereka. Menurut Winata Putra, scaffolding merupakan proses memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai sesuatu yang harus dipahami dari yang sudah diketahui saat ini. Menurut Swardipa, penerapan scaffolding dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang sangat baik untuk menunjang pembelajaran peserta didik dan membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran akan terjadi apabila anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang dapat disebut dengan Zone of Proximal Development. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai kemampuan yang belum matang dan masih berada pada proses pematangan. Sehingga dalam penerapannya pada pembelajaran, kunci utama dari teori ini adalah peran guru dalam menyediakan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dengan memberikan masukan, saran, serta menawarkan berbagai macam strategi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, penerapan scaffolding. Scaffolding yang diterapkan di kelas 4 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila topik gotong royong dilaksanakan berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dirancang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL, sehingga pembelajaran menuntut peserta didik agar dapat berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan yang disediakan. Aktivitas dalam menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 sesuai dengan aplikasi teori Vygotsky. Yang pertama yaitu bimbingan ahli dalam pembelajaran. Saya sebagai guru membimbing peserta didik untuk mengamati permasalahan berdasarkan gambar banjir yang telah ditampilkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan mendalam yang dikaitkan dengan topik pembahasan tentang gotong royong. Yang kedua, peran guru sebagai pembantu dan mediator dalam pembelajaran siswa. Sebagai guru, saya membantu peserta didik untuk dapat memahami materi yang baru didapat dengan menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran berupa gambar, PowerPoint atau PPT, lembar kerja kelompok atau LKK. Yang ketiga, melibatkan anak dalam berdiskusi dan berpikir atau reasoning dalam mempelajari segala kejadian. Saya sebagai seorang guru melibatkan peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran di kelas dalam memecahkan permasalahan yang telah disajikan tentang permasalahan banjir. Saya dan peserta didik bersama-sama berdiskusi terkait permasalahan tersebut, mengapa hal itu dapat terjadi serta menentukan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi peristiwa banjir. Dari kegiatan itu, peserta didik dituntut untuk berpikir kritis terkait permasalahan yang ada dan berpikir kreatif dalam menentukan solusi dari suatu permasalahan.
Yang keempat, pengetahuan yang diberikan kepada anak harus merupakan pengetahuan baru yang sedikit di atas kemampuan yang dimiliki anak, sehingga anak menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh pengetahuan baru. Saya sebagai guru mengajarkan materi baru kepada peserta didik dengan topik bahasan gotong royong. Dalam penerapannya, saya tetap menghubungkan pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan terkait dengan gotong royong. Saya mengajukan beberapa pertanyaan dasar yang dapat dijawab oleh peserta didik, dan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh peserta didik, kemudian dihubungkan dengan pengetahuan baru yang akan diberikan. Yang kelima, belajar kelompok atau pembelajaran kerjasama yang menambah interaksi siswa dengan siswa lain. Saya melibatkan peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran dengan membagi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja kelompok atau LKK yang telah disediakan terkait topik gotong royong. Peserta didik diarahkan untuk berdiskusi dalam menyelesaikan LKK yang telah diberikan bersama dengan kelompok masing-masing. Yang keenam, pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang dibahas. Peserta didik diberi kebebasan dalam mengutarakan pemikirannya melalui kegiatan bertanya dan berpendapat. Ketujuh, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis. Materi yang saya ajarkan berkaitan dengan gotong royong, yang mana dalam pelaksanaannya saya memancing keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran menekankan pada proses. Pembelajaran yang dilaksanakan ditekankan pada kemampuan peserta didik dalam berdiskusi bersama guru maupun teman yang lain, bekerja sama bersama kelompok masing-masing, dan dapat menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Terdapat beberapa hasil yang dicapai dengan menerapkan scaffolding. Yang pertama yaitu peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memiliki perkembangan kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan guru. Selain itu, peserta didik juga terlibat aktif dalam kegiatan diskusi dan dalam menyampaikan pikirannya terkait hasil diskusi dengan kelompok sehingga dapat menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan menggunakan media visual berbasis digital, dapat membantu saya sebagai guru dalam menjelaskan materi dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Dalam hal ini, saya mendorong peserta didik untuk menggambarkan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan scaffolding, kedepannya kemampuan peserta didik akan dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikian penerapan scaffolding yang telah saya terapkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.